Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6C, mata kuliah toksikologi veteriner, dengan dosen pengampu, Dr. Trevan MSI. Ini kami akan mempresentasikan mengenai materi toksikologi gas. Next slide. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Tivano Pratista Ramandika Nursurdo, dengan NIM 2009-511-091. Lalu ada Kaironisa Zahra Ravenska, dengan NIM 2009-511-092. Lalu yang terakhir ada Dev Almendo Yolanda, dengan NIM 2009-511-093. Next slide. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan 6 poin. Yang pertama ada pengertian, lalu karbon monoksida, nitrogen dioksida, klorin, hidrogen sulfida, dan yang terakhir ada fosgen. Next. Baik, yang pertama ada pengertian toksikologi. Toksikologi berasal dari kata Yunani, yaitu toksikos dan logos, yang merupakan studi mengenai perilaku dan efek yang merugikan dari suatu zat terhadap organisme atau makhluk hidup, atau dapat diartikan juga sebagai bidang ilmu yang mempelajari efek berbahaya yang tidak diinginkan yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia terhadap organisme hidup. Berdasarkan toksikologi dapat diketahui bahwa akan ada timbulnya toksisitas yang merupakan suatu keadaan yang menandakan adanya efek toksik atau racun yang berupa tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Efek toksin atau efek racun merupakan efek berbahaya yang tidak diinginkan tubuh dalam sistem biologis, yang tidak akan dihasilkan oleh bahan kimia. Kecuali bahan kimia tersebut atau produk biotransformasinya mencapai tempat yang sesuai di dalam tubuh, dengan konsentrasi juga lama waktu yang cukup untuk menghasilkan manifestasi toksik. Terdapat faktor utama yang dapat mempengaruhi toksisitas itu sendiri, yang berhubungan dengan situasi pemaparan terhadap bahan kimia tertentu, yaitu jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktunya, dan frekuensi pemaparan. Lalu, gas ataupun uap memiliki banyak jenis. Akan tetapi, terdapat gas yang mengandung racun di dalamnya, maka disebut toksikologi gas. Beberapa macam gas dan uap yang beracun tersebut adalah karbon monoksida, nitrogen dioksida, klorin, hidrogen sulfida, dan fosgen. Next slide. Baik, selanjutnya ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini adalah gas beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa karena sifatnya tersebut. CO biasanya bercampur dengan gas-gas lain yang berbau, sehingga CO dapat terhirup secara tidak disadari bersamaan dengan terhirupnya gas lain yang berbau. Karbon monoksida ini juga biasa disebut dengan silent killer, karena sifat fisiknya yang tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau, tetapi dalam jumlah yang banyak atau konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan menimbulkan kematian. Gas karbon monoksida ini termasuk gas yang cepat terabsorpsi ke dalam darah dan mengikat hemoglobin yang menghasilkan karboksi hemoglobin. Karbon monoksida ini dapat mengikat 250 kali lebih cepat daripada oksigen, sehingga terjadi gangguan fungsi pada darah sebagai pembawa oksigen, dan gas ini juga dapat mengganggu aktivitas seluler lainnya. Pada hewan, gas karbon monoksida ini mampu menyebabkan kematian ketika kandungan karbon monoksida di udara melebihi 3% karena terjadinya afiksia, yang merupakan kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang. Tetapi ketika karbon monoksida masih di bawah 3%, terdapat gejala yang dihasilkan, seperti vertigo, lemas, susah nafas, dan koma yang nantinya dapat berujung pada kematian. Next slide, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya adalah nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen dioksida merupakan salah satu gas yang berbahaya terhadap kesehatan. NO2 bersifat racun terutama terhadap paru-paru. Nitrogen dioksida mempunyai warna coklat kemerahan dan berbau tajam.
Gas ini sangat berbahaya apabila terhirup dalam konsentrasi yang tinggi karena dapat menyebabkan pusing, demam, tidak sadar, iritasi mata, dan saluran pernafasan. Konsentrasi yang ditoleransi dalam 15 menit pajanan tidak boleh lebih dari 1,9 ppm. Konsentrasi NO2 lebih dari 100 ppm bersifat letal terhadap kebanyakan hewan dan 90% dari kematian tersebut disebabkan oleh gejala edema pulmonari. Salah satu contoh gejala yang dapat terjadi pada hewan yang terpapar gas nitrogen dioksida ini adalah edema alveolar paru. Yang ketiga, klorin atau Cl. Klorin berwujud gas berwarna kuning kehijauan dengan bau cukup menyengat. Gas klorin bersifat racun karena sangat reaktif dengan air dan terdapat di selaput lendir paru-paru dan mata, di mana reaksi yang tersebut akan menghasut pada mata dan paru-paru jaringan. Toksisitas gas klorin umumnya akan menyerang sistem syaraf pernafasan yang menyebabkan pusing, iritasi mata, dan menyebabkan kematian. Paparan klorin dalam jumlah besar akan bereaksi dengan lapisan mukosa di dalam tubuh dan membentuk asam klorida dan asam mengiritasi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Menyebabkan edema atau penumpang, rasa terbakar di mulut, sakit tenggorokan, sakit perut, muntah, darah pada tinja, hingga menyebabkan kematian. Menghisap gas klor dalam konsentrasi mencapai 1000 ppm dapat mengakibatkan kematian mendadak di tempat. Pada beberapa hewan yang dapat terjadi akibat terpaparnya gas klorin ini adalah seperti pada sapi yang terpapar gas klorin dapat mati dalam waktu setengah hari dengan gejala yang ditimbulkan, yaitu dyspnea, lakrimasi, cairan profus, dan depresi. Pada sapi, gejala yang ditemukan dari gas klorin ini adanya salivasi, lakrimasi, batuk, muntah, dan anoreksia. Pada gejala yang timbul seperti urinasi, dyspnea, paru-paru rusak, bahkan kematian. Pada dan kegelisahan selanjutnya akan Baik, selanjutnya mengenai hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida atau H2S ini adalah senyawa kimia gas yang tidak berwarna, lebih berat daripada udara, tidak mudah larut dalam air, mudah terbakar, eksplosif, korosif, dan sangat berbahaya, beracun dengan bau yang khas seperti telur busuk. Di mana sulfida sendiri ini di dalam tubuh diproduksi oleh bakteri komensal di usus sehingga memberikan aroma pada flatus. Lalu mekanisme utama dari toksisitas dari H2S ini adalah menghambat sitokrom si oksidase dengan menghentikan proses fosforilasi oksidatif sehingga pasokan energi ke sel juga terganggu. H2S ini berinteraksi dengan sejumlah enzim dan makromolekul lainnya, terutama hemoglobin dan mioglobin. Namun, afinitas dari hidrogen sulfida ini terhadap hemoglobin lemah dibandingkan karbon monoksida terhadap hemoglobin. H2S ini lebih kuat afinitasnya terhadap sitokrom si oksidase, walaupun tidak sekuat sianida. Lalu efek dari terpaparnya gas H2S ini tergantung dari seberapa besar konsentrasi terpaparnya karena konsentrasi H2S ini yang terhirup jauh lebih penting daripada durasi terpaparnya gas tersebut. Ada yang menyebabkan kelumpuhan saraf penciuman, kelumpuhan pusat pernafasan karena gas ini memblokade sistem enzim dalam sel pernafasan, lalu ada juga yang menyebabkan kehilangan kesadaran dan koma juga kematian. Pada beberapa hewan yang terpapar gas H2S ini dapat menunjukkan gejala seperti pada anjing timbul gejala haus, muntah, batuk, salivasi, dehidrasi, dan anoreksia. Lalu pada babi, sapi, dan pedet timbulnya gejala ataksia dan enteritis. Next slide. Berikutnya fosgen. Fosgen ini adalah senyawa kimia yang berwujud gas pada suhu kamar. Gas yang tidak berwarna dan memiliki rumus kimia COCl2, di mana digunakan sebagai senjata kimia dalam Perang Dunia ke-1. Fosgen dianggap salah satu senjata kimia yang paling berbahaya yang pernah ada. Dalam penggunaan fosgen ini mampu mengakibatkannya kematian pada unggas dan burung. Next slide.
Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah bahwa toksikologi ini memiliki banyak macamnya. Salah satunya adalah toksikologi gas, di mana gas tersebut mengandung racun yang di dalamnya itu. Maka disebut toksikologi gas, dan gas tersebut berbahaya bagi kesehatan. Dengan mengetahui macam-macam toksikologi, diharapkan dapat menghindari efek berbahaya yang timbul akibat gas tersebut, karena efek yang ditimbulkan bisa sampai menyebabkan kematian. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi materi toksikologi gas dari kami kelompok 6C. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Selanjutnya akan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.